Saudari Nuni akan persembahkan pujian bagi Tuhan. Memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Naikkan bersama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kaum wanita saja, setiap pria mengangkat tangan menyembah Tuhan. Oh rabasikala rabodiala rabarabodiala Bimbalaya rabodiala raboyala rabalabodiala rabase. Oh rabasikala boyala barata. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ora basikala bayala ramudiala la balala yala la balala se namayala ramudiala la balala boyala balala. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu. Amin, amin, amin. Jadikan aku layan doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdoa. Jadikan aku bait suci-Mu
yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku. Amin. Shalom Aleichem, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pagi ini saya membawakan sabda kebenaran firman Tuhan mengenai renungan pagi ini. Ya, kita ingat cerita di mana ada seorang nabi yang bernama Samson, betul? Samson adalah sosok, ya, cerita nabi, ya, tentang Nabi Samson. Nabi Samson itu kuat, gagah, perkasa di zaman dahulu. Karena roh Tuhan itu ada di dalam dirinya, di dalam diri Samson, maka Samson sangat mengetahui bahwa roh Tuhan yang di dalam dirinya itu adalah roh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Amin. Termasuk manusia seperti Anda yang mendengarkan dan saya juga. Amin. Maka Samson dikenal, ya, dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang kesatria yang gagah perkasa di zaman itu. Amin. Bahkan dia pernah membunuh manusia, ya, sebanyak 1.000 orang, ya. Dia menggunakan tulang rahang dari keledai, ya kan, dilawanlah 1.000 lawan 1 dan 1.000-1.000-nya itu mati konyol. Amin. Bahkan Samson pernah mengalahkan singa sampai dirobek mulutnya singa. Bayangkan coba, saking kuatnya, saking hebatnya dipakai Tuhan. Amin. Begitu Samson digoda oleh perempuan cantik yang bernama Delilah, maka jatuhlah Samson di tangan Delilah. Maka semua rahasia tentang kekuatannya itu diberitahukan kepadanya. Samson tidak berdaya. Pada waktu dia disiksa, bahkan kedua matanya itu dicungkil sampai buta. Dan di akhir hayat hidupnya, Samson berseru kepada Allah. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, aku ini keturunannya, tolonglah aku, dengarkan aku. Dia berseru-seru kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tolong dengarkan dia. Permintaan dia yang terakhir, ya, ia minta agar kekuatannya yang setelah hilang itu kembali. Itu permintaan yang terakhir. Maka dengan seketika Samson itu merasa kekuatannya itu mulai kembali lagi. Ya, maka Samson dipenuhi dengan roh Allah. Maka Samson dapat merubuhkan kedua tiang bangunan yang sangat besar. Maka di akhir hayat hidupnya, Samson berhasil merobohkan kedua tiang raksasa. Maka semua orang yang berada di dalam gedung itu pada akhirnya mati semua. Amin. Ada orang yang sedang mengalami tekanan. Begitu berat rasanya. Orang itu berseru-seru dan berdoa. Sudah benar apa yang dilakukan orang tersebut. Perhatikan di dalam doanya. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Hambamu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hambamu ini hanya cacing dan tak lihat. Hambamu ini kecil sekali di matamu. Dan hambamu ini bukan siapa-siapa. Tapi tolonglah Tuhan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang sakit. Ulurkan tanganmu agar memberkatiku. Ulurkan tanganku untuk menyelamatkan keluargaku. Doanya sampai seperti itu, ya. Kalau saya melihat hamba Tuhan ada yang doa seperti itu, jujur aja,
Saya merasakan, ya kan, seperti di film Dracula ya, horor. Perkataannya dibuat gemetar ya. Siapakah aku ini, Tuhan? Oh Tuhan, sembuhkan Pak Gembala ya dari sakitnya. Sembuhkan, tolong pendeta ini, pendeta itu. Pulihkan keluargaku ya Tuhan. Tolonglah, tolong. Sampai nangis, sampai guling-gulingan ya. Berdoanya sudah benar, tapi caranya salah. Ya, orang-orang itu berseru-seru, berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Tolong dengarkan saya Tuhan. Tolong ulurkan tanganmu. Tolong keluarkan aku dari permasalahanku ya Tuhan. Tolong hamba-Mu ini. Tolong. Dia ceritakan semua persoalan dan pergumulan yang dialaminya, amin. Bagaimana engkau dapat mengalahkan setan-setan? Bagaimana engkau dapat menyembuhkan orang sakit? Bagaimana engkau dapat melakukan mujizat? Kalau engkau berdoa seperti itu, setan aja tidak takut loh kalau engkau berdoa seperti itu loh ya. Malah diketawain sama setan loh ya. Anda yang masih berdoa seperti ini, secara tidak langsung sesungguhnya Anda telah menghina Sang Pencipta, telah menghina Allah ya, yang menciptakan langit dan bumi itu ya. Dan sadar tidak sadar, doa seperti itu Anda lakukan setiap hari. Permintaanmu sama setiap hari, diulang. Kayak lagu lama kaset baru, kayak radio rusak ya. Mau tahu? Ya, Tuhan muak lu ngeliat doa seperti itu. Di firman Tuhan katakan, aku tidak suka orang berdoa bertele-tele. Perhatikan, Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, amin. Dia datang ke dunia 100% manusia, tapi dia memiliki iman yang sempurna, sehingga dia tidak berbuat dosa. Dan dia terlalu dan sangat banyak sekali dia melakukan mujizat. Amin. Karena Tuhan tahu, Bapaknya dia, Allah Bapak lah, yang mengutus dia datang ke dunia untuk menyelamatkan, menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Haleluya. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, tahap selanjutnya engkau dibaptis. Langit-langit terbuka, langit-langit terbuka, langit-langit terbuka. Roh seperti burung merpati itu turun ke atas semua, amin. Maka terdengarlah suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin, 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 amin. Jika roh Allah Bapa, jika roh Tuhan Yesus, jika roh kudus itu memenuhi, maka engkau akan menjadi saksi ya. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau Anda doanya itu tadi seperti horor ya, seperti di rumah hantu, atau ya saya katakan itu seperti nakut-nakutin orang gitu ya, bagaimana mujizat bisa terjadi? Saya katakan tidak bisa. Kau bergumul, kau doa seperti itu, nangis, gujil balik begini dan begitu, ya kan? Kamu merasa dirimu tidak mampu, kamu hanya cacing dan tanah liat ini. Stop. Banyak hamba Tuhan seperti itu loh pikirannya loh. Pada saat engkau dibaptis, engkau percaya engkau telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, amin. Engkau dibaptis, langit terbuka, roh seperti burung merpati turun ke atasmu, dan terdengar dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, amin.
engkau sudah menjadi anak Allah, sudah menjadi anak Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Roh Kudus. Amin. Dan engkau diberi kuasa. Ya, pantaskah Anda doa seperti itu? Haleluya. Haleluya. Engkau sudah menjadi anak Allah. Amin. Apalagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus agar masuk ke dalam hatimu. Maka ketiga Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus sudah bersatu di dalam kehidupanmu. Amin. Di dalam dirimu adalah Bapa, adalah Roh, adalah Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalammu. Dia adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang berfirman, semuanya itu menjadi ada. Amin. Dan Roh Kudus itu, ya, dia menemanimu di dalammu. Dia membimbingmu, ya, dia mengajarimu kitab suci yang kau tidak mengerti. Bahkan dia akan menemanimu sampai di kehidupan yang akan datang dan sampai di kehidupan yang kekal. Amin. Sungguh luar biasa. Engkau katakan dengan suara keras dan bertindaklah dengan iman. Roh yang ada dalamku lebih besar daripada semua roh yang berada dalam dunia ini. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang di dalamku itu lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada di dalamku itu lebih besar daripada roh yang berada dalam dunia ini. Di dalamku ada roh Allah Bapa. Di dalamku ada Roh Tuhan Yesus. Di dalamku ada Roh Kudus. Haleluya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Perkatakan suara itu dengan jaring dan keras. Ulang-ulangi terus kata-kata itu. Di dalamku, roh yang di dalamku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Maka kau dapat mengalahkan, ya kan, iblis. Kau dapat mengalahkan semua penghulu-penghulu dan penjahat-penjahat di udara. Betul? Maka engkau akan bersaksi. Mujizat yang Tuhan pakai dalam dirimu kau lakukan, kau menjadi saksi Tuhan. Jika dirimu dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau akan menjadi saksiku. Betul? Bagaimana dengan doa seperti itu? Kalau Anda bisa menjadi dan bersaksi tentang Tuhan, sedangkan mujizat itu tidak pernah terjadi dalam dirimu, dan doa-doamu itu, ya, bahkan Anda bergumul, ya, dari hari demi hari, dari bulan ke bulan, sampai tahunan Anda bergumul, Tuhan tidak berkenan dengan doa seperti itu. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Ya, engkau sudah lahir baru. Roh Allah Bapa, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah Roh Kudus Sang Pencipta itu sudah ada di dalam diriku dan dirimu. Dan di setiap kehidupanku, ya, otomatis, ya, Anda berbeda. Engkau berkuasa seperti Allah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Kita buka Roma 12 ayat 2, ya. Demikian sabda firman Tuhan, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan menjadi sempurna. Amin. Lihat, perhatikan. Engkau sudah berbeda dengan dunia ini, karena semua orang yang dalam dunia ini tidak kekal. Apa yang kau lihat semua di dunia ini tidak kekal. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Berubahlah, ya, pembaruan akal budimu. Engkau dapat membedakan
apa kehendak Allah dan apa yang bukan kehendak Allah. Jika Roh Kudus itu ada di dalammu, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, 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 amin. Mari kita buka Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa tingginya, ya, panjangnya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Amin. Rasul Paulus menulis untuk jemaat di Efesus. Rasul Paulus pernah mengembalakan jemaat di Efesus itu selama 3 tahun. Amin. Rasul Paulus berdoa, ya, bersama dengan orang-orang kudus, ya, supaya Anda dan saya dapat memahami. Dan Anda bayangkan, Roh Tuhan di dalammu itu, Roh Kudus dalammu itu sungguh luar biasa. Dan begitu lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya. Dan begitu pula ada kasih. Amin. Dan Paulus berdoa agar Anda dan saya dapat mengenal kasih itu. Amin. Sekalipun, ya, melampaui segala pengetahuan, apa yang kau pelajarkan, apa yang dididik orang tua, bahkan di sekolah kamu, ya kan, semuanya terlampaui dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Amin. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jika engkau dipenuhi dengan Roh Allah, maka engkau sadari, karena roh yang di dalammu itu lebih besar dari roh dari dunia ini. Bahkan kau dapat mengalahkan semua iblis-iblis, dan kau lawan semuanya, ya, sakit penyakit. Pak Gembalamu, hamba Tuhanmu, orang tuamu, saudaramu, siapapun, kalau Anda ingin mendoakannya, berdoalah dengan kuasa, karena engkau sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya semua kuasa itu ada di dalam dirimu. Seluruh kuasa kepenuhan Allah itu ada di dalam dirimu. Sang pencipta itu ada di dalam dirimu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka engkau berkuasa. Ya, kau dapat mengalahkan maut. Dan setan tunggang langgang meninggalkan Anda. Amin. Haleluya. Rasul Paulus menyadari bahwa kamu semua yang mendengarkan, begitu Anda dipenuhi oleh Roh Allah Bapa, Roh Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, engkau sudah dipenuhi semua kepenuhan Roh Allah. Amin. Engkau akan seperti Samson, ya. Samson pernah mengalahkan singa, bahkan sampai mulut singanya dirobek. Engkau dapat melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan. Bahkan engkau dapat melakukan lebih dari apa yang pernah Tuhan lakukan. Haleluya, amin. Engkau dapat seperti Daud. Daud mengalahkan beruang-beruang, Daud mengalahkan singa-singa, bahkan Daud melari ke medan tempur, Daud mengalahkan Goliat. Jika engkau sadari semua itu, maka engkau dapat melawan lebih dari satu Goliat, ya. Samson mengalahkan manusia 1 lawan 1000, dia menang. Anda yang mendengarkan, Anda bisa lebih dari itu kalau Anda tahu. Karena ketiganya itu ada di dalam dirimu. Jika kau sangkal dia secara langsung, kau bilang itu kamu ini cacing dan tanah liat. Ya. Doa apa-apaan itu? Ya. Kau ini bilang tidak berguna. Jangan sembarangan ngomong. Ya. Engkau bilang engkau ini tidak bisa apa-apa. Ya, gak bisa apa-apa. Bagaimana engkau dapat mengalahkan iblis?
Bagaimana engkau bisa melakukan mujizat kalau engkau seperti itu? Maka doamu nggak akan sama lagi. Amin. Katakanlah dengan suara keras. Katakanlah dengan suara keras. Katakanlah dengan suara keras. Musuh-musuhku bukan darah dan daging, tapi musuh-musuhku adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Allah mencurahkan roh itu ada di dalam dirimu, dan engkau dapat mengalahkan semua roh-roh jahat yang ingin mencoba dan mengganggu Anda dan saya. Amin. Dan sadar tidak sadar, kau katakan, kau beriman, di dalam kamar kau berdoa dan kau berdiri, kau katakan, roh yang di dalam kau ini lebih besar daripada roh dari seluruh roh yang ada dalam dunia ini. Karena roh dalam kau ini adalah roh Allah Bapa, roh Tuhan Yesus, roh Roh Kudus. Maka hidupku terang dalam kau ini penuh dengan firman. Amin. Kau berkata, hei sakit penyakit, keluar kau, sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Begini dan begitu Anda menjadi pelaku firman yang benar. Perhatikan, hidup Anda diberkati. Amin. Bangkitlah, bangkitlah, dan naiklah ke atas gunung yang tinggi. Engkau sudah menjadi anak Allah yang berkuasa. Roh Kudus itu turun ke atasmu. Engkau akan menjadi saksiku. Engkau akan menceritakan mujizat demi mujizat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh Rabba Sikalalabo Dialalabo Dialalabalante. Oh Rabba Sangkalalabo Dialalabo Dialalabalanta. Oh Rabba Sikalalabo Dialalabayalabo Dialalabalabo Dialalabalanta. Haleluya. Rabba Sikalalabo Dialalabalabo Dialalabalabo Dialalabalanta. Anda dapat mengalahkan ini. Anda dapat melakukan mujizat karena roh Allah itu ada di dalammu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau membangun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa orang bersikala-rabo dialala-balala-bo dialala erat dengan kasih-Mu. Oh haleluya. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku akan menangku
kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke atas kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amin, 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 amin. Kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke atas kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, haleluya, syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidupku. Sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, pagi ini hamba-Mu telah membawa renungan pagi. Ya, semua yang mendengarkan, ya jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, jadilah pelaku firman yang benar. Hidupmu dipulihkan, tidak akan sama lagi. Karena roh Tuhan, roh Allah itu dalammu, kau dapat melakukan semua yang tidak mungkin. Itu pasti bisa terjadi asalkan kau percaya. Amin.